Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Aditya Azril Akbar dengan nomor NPM 193516516145. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar jurnalistik dengan dosen penguji Ibu Jujur Luciana R.S.SOS.M.SI. Di sini judul proposal saya yaitu pengaruh penggunaan ponsel pada remaja terhadap interaksi sosial remaja. Lanjut, di sini bab 1 pendahuluan saya yaitu sebuah teknologi pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman. Kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini membuat hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang bebas dari penggunanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seiring arus globalisasi dengan tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat, peranan teknologi komunikasi menjadi sangat penting. Hasan mengemukakan teknologi komunikasi cenderung memungkinkan terjadinya transformasi berskala luas dalam kehidupan manusia. Teknologi komunikasi dalam wujud ponsel merupakan fenomena yang paling unik dan menarik dalam penggunaannya. Ponsel yang mudah dibawa kemana saja kini tidak lagi mengenal usia dan halangan. Bahkan disebut sekarang ini ponsel telah menjadi teknologi yang merakyat. Lanjut. Rumusan masalah di sini yaitu berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka dapat diketahui bahwa penggunaan media teknologi komunikasi ponsel saat ini dirasakan penting. Penggunaan ponsel sebagai alat komunikasi seharusnya dapat mempererat interaksi sosial remaja dengan lingkungannya. Perumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian saya ini yaitu 1. Bagaimana penggunaan ponsel pada remaja saat ini, dan 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan ponsel pada remaja. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan ponsel pada remaja terhadap interaksi sosial remaja. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengidentifikasikan penggunaan ponsel pada remaja saat ini, dan 2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan ponsel pada remaja, dan ketiga, menganalisis pengaruh penggunaan ponsel pada remaja terhadap interaksi sosial remaja. Slide berikutnya yaitu ada bab 2 landasan teori. A. Media teknologi komunikasi ponsel. Teknologi komunikasi. Menurut Kamus Sosial edisi baru, istilah teknologi yaitu 1. Penerapan ilmu pengetahuan, dan 2. Pola praktek menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, serta ada 3 semua ciri untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Johannesen 1996, teknologi diartikan sebagai aktivitas budaya yang khas ketika manusia membentuk dan mengubah realitas alami demi tujuan-tujuan praktis. Teknologi secara keseluruhan. Menurut Ghazali Saidam 2005, teknologi komunikasi pada hakikatnya adalah penyaluran informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui perangkat telekomunikasi yaitu kawat, radio, atau perangkat elektromagnetik lainnya. Informasi tersebut dapat berbentuk suara, telepon, tulisan, dan gambar, telegraf, data, komputer, dan sebagainya. Sedangkan Sirot dan Amin dikutip 1998 mengemukakan teknologi komunikasi merupakan teknologi yang cepat berkembang seiring dengan berkembangnya industri elektronika dan komputer. Slide selanjutnya B. Perkembangan ponsel-ponsel atau bisa juga disebut handphone, telepon genggam, atau telepon seluler merupakan telepon yang termasuk dalam sambungan telepon bergerak, di mana yang menghubungkan antar sama-sama ponsel tersebut adalah gelombang-gelombang radio yang dilewatkan dari pesawat ke BTS Base Transceiver Station dan MSC Mobile Switching Center yang bertebaran di sepanjang jalur perhubungan, kemudian diteruskan ke pesawat yang dipanggil Ghazali Saidam 2005. Slide selanjutnya C. Kontak dan komunikasi.
Kata kontak berasal dari bahasa Latin con atau cum, yang artinya bersama-sama, dan tango yang artinya menyentuh. Jadi artinya secara harafiah adalah bersama-sama menyentuh. Tetapi secara gejala sosial, kontak tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah. Seperti pada perkembangan teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu dengan yang lainnya melalui telepon, telegraf, radio, surat, dan seterusnya. Kontak dapat bersifat primer maupun sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka atau face to face dan berjabat tangan, saling senyum, dan lain-lain. Sebaliknya, kontak sekunder memerlukan suatu perantara. Hubungan-hubungan sekunder tersebut dapat dilakukan melalui perantara seperti telepon, telegraf, radio, surat, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Di sini ada bab 3 metodologi penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis deskriptif korelasional. Penelitian deskriptif korelasional dapat memastikan beberapa besar pengaruh yang disebabkan oleh satu variabel dalam hubungannya dengan variasi yang disebabkan oleh variabel lain. Rahmat dikutip 2005 mengatakan pendekatan penelitian adalah kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Data kuantitatif dilakukan dengan metode survei, yaitu melalui kuesioner sebagai instrumen utama penelitian, sedangkan data kualitatif sebagai pendukung penelitian melalui wawancara untuk mendapatkan keterangan tambahan dari responden. Yang kedua, metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer, data sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui pengisian kuesioner dan hasil wawancara. Kuesioner dan wawancara berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang berkaitan dengan karakteristik responden, internal maupun eksternal, tingkat penggunaan ponsel, dan interaksi sosial yang terjadi. Sekian, terima kasih presentasi yang saya kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan keliruan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.